Sabeu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya dapat berbicara di depan kamera ini. Yang pertama-tama alangkah baiknya kita memperkenalkan diri agar kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Raya Iskandar dari kelas 10 TIPL 2 Sekolah SMKI Negeri 1 Majalaya. Yang pertama, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ketiga listrik. Yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketiga Listrik, atau subjudul Lindungi dan Lingkungan Kerja Anda. Dan ini powerpoint judul dan subjudulnya. Oke, pada kesempatan yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu ketiga listrik atau definisi ketiga listrik. Ketiga listrik adalah upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat listrik. Mengapa ketiga listrik itu penting? Karena untuk melindungi pekerjaan dari bahaya, mencegah kerusakan peralatan dan kebakaran, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Dan ini adalah contoh video apabila kita tidak melindungi dari pekerjaan dari bahayanya listrik. Oke, dan yang kedua yaitu ada bahaya listrik. Dan pada yang kedua ini saya akan menjelaskan jenis-jenis bahaya listrik. Yaitu bahaya-bahaya listrik ada sengatan listrik atau electric shock. Dan yang kedua ada kebakaran. Yang ketiga ada ledakan. Yang keempat ada arus pendek atau short circuit. Yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya. Yang keenam ada tegangan listrik, yang ketujuh ada arus listrik, dan yang kedelapan ada resistor tubuh. Dan yang kesembilan atau yang terakhir ada durasi kontak. Oke, dan ini adalah contoh-contohnya pada jenis-jenis bahaya listrik. Apabila ada saya kelewat, mohon maaf. Oke, dan slide yang ketiga yaitu adalah pengenalan istilah penting. Yang pertama itu ada tegangan atau voltage, yaitu gaya yang mendorong aliran listrik. Yang kedua ada arus voltage, yaitu jumlah aliran listrik yang mengalir dalam suatu konduktor. Dan yang ketiga ada resistansi, yaitu adalah hambatan terhadap aliran listrik. Dan yang terakhir yaitu ada yang keempat, yaitu grounding atau pembumian, yaitu adalah jalur aman bagi arus listrik untuk kembali ke sumbernya. Mungkin ini contoh-contoh foto-fotonya. Oke, dan yang keempat yaitu ada alat pelindung diri, yaitu atau disingkat APD. Dalam alat pelindung diri ini ada 5. Yang pertama itu adalah helm keselamatan. Ini dia contoh foto dari helm keselamatan. Dan apa itu helm keselamatan? Apa kegunaannya?
yaitu helm keselamatan berguna untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuhan benda. Dan yang kedua ada sarung tangan isolasi. Ini dia bentuk sarung tangan isolasi. Apa itu kegunaan sarung tangan isolasi? Yaitu untuk melindungi tangan dari sengatan listrik. Dan yang ketiga ada sepatu isolasi. Ini dia gambarnya. Apa kegunaan dari sepatu isolasi? Yaitu melindungi kaki dari sengatan listrik. Dan yang keempat ada pakaian kerja tahan api. Ini dia bentuknya. Apa kegunaan dari pakaian kerja tahan api? Yaitu untuk melindungi tubuh dari panas dan api. Dan yang terakhir yaitu ada kacamata keselamatan. Ini dia gambar dari kacamata keselamatan. Oke, dan kegunaannya kacamata keselamatan untuk melindungi mata dari percikan api dan debu. Dan langsung saja kita lanjut. Dan ini ada video mengenai K3 atau APD, yaitu alat pelindung diri, mengenai penjelasan dari helm dan kegunaan dari helm, sarung tangan, baju, dan juga sepatu. Langsung saja kita ke videonya. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala yaitu berupa 1. Helm pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. 2. Tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap. 3. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panasnya matahari. 4. Yang kedua, alat pelindung telinga yaitu berupa penutup telinga atau penyumbat telinga. Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Hal ini dimaksudkan karena telinga tidak mampu menahan suara dalam intensitas yang tinggi dan memekakan telinga. Yang ketiga, alat pelindung badan yaitu berupa rompi keselamatan kerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan lain-lain. Yang keempat, alat pelindung pernafasan yaitu berupa
masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan yaitu berupa sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang keenam, alat pelindung mata yaitu berupa kacamata pengaman pada pekerjaan pengelasan maupun pekerjaan permesinan perlu menggunakan pelindung mata. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi. Yang ketujuh, alat pelindung kaki yaitu berupa sepatu pelindung berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Oleh karena itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh pemerintah. Secara garis besar, penggunaan APD ini tidak dapat melindungi tubuh secara sempurna. Akan tetapi, penggunaan APD ini lebih ditujukan untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan terjadinya kecelakaan kerja dan dapat meminimalkan keluhan atau penyakit yang berpotensi terjadi. Oke, dan yang kelima yaitu ada prosedur K3 listrik. Dalam prosedur K3 listrik yaitu yang pertama ada sebelum bekerja, pastikan periksa peralatan listrik sebelum digunakan. Yang kedua, pastikan area kerja kering dan bebas dari air. Yang ketiga, gunakan APD yang sesuai. Dan selanjutnya saat bekerja. Jangan menyentuh kabel atau peralatan listrik yang terbuka. Dan yang kedua, gunakan alat yang berisolasi. Yang ketiga, matikan sumber listrik sebelum melakukan perbaikan. Dan selanjutnya setelah bekerja, yang pertama, simpan peralatan listrik dengan benar. Laporkan kerusakan atau potensi bahaya kepada atasan. Dan itu dari prosedur K3 listrik. Mungkin ini slide-slide-nya apabila kurang dimengerti. Dan lanjut saja kita ke slide yang ke-6. Oke, dan yang ke-6 yaitu ada tindakan darurat. Jadi jika tindakan darurat seperti jika terjadi sengatan listrik, yang pertama matikan sumber listrik, dan yang kedua gunakan benda non-konduktif untuk memisahkan korban dari sumber listrik. Yang ketiga, hubungi petugas medis atau bawa korban ke rumah sakit. Yang keempat, jika terjadi kebakaran, matikan sumber listrik, gunakan alat pemadam api yang sesuai, lalu evakuasi area kerja. Dan ini apabila tidak mengerti ini dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada tips tambahan dan kesimpulan. Yang pertama, selalu patuhi peraturan K3 listrik yang berlaku. Yang kedua, ikuti pelatihan K3 listrik secara berkala. Yang ketiga, jaga kebersihan dan kerapihan dalam area kerja. Yang keempat,
Laporkan setiap potensi bahaya kepada atasan. Lalu lanjut kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah K3 listrik adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menerapkan K3 listrik, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai K3 listrik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, Raya Iskandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.